Sahabat Batra, salam cinta dan bahagia buat semuanya. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan bertapa. Kemudian di dalam pertapaan itu, saya bertemu dengan salah satu leluhur yang memberikan perintah kepada saya. Untuk menjalankan perintah itu, saya diberikan bekal agar terhindar dari segala macam serangan dan orang-orang yang berbuat tidak baik dengan cara yang tidak tampak. Bekal itu adalah berupa cincin. Pada saat saya bertapa di sebuah lereng gunung, kemudian muncullah sosok putih di depan saya yang memperkenalkan diri sebagai leluhur saya dan memberikan 2 buah cincin ini untuk saya gunakan dalam menjalankan misi leluhur ini. Cincin ini tentu saja tidak sembarangan saya pakai, karena saya hanya memakainya dalam tugas-tugas yang mulia. Sahabat Batra, dawuh leluhur. Apakah itu dawuh leluhur? Sahabat Batra, di depan saya memberikan sebuah narasi tentang dawuh leluhur dan yang banyak digunakan oleh orang atau guru spiritual atau apapun itu untuk menunjukkan otoritasnya bahwa dia mendapatkan dawuh, dia mendapatkan perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan hal ini sejenak. Anda tentu mengenal para nabi yang membawa perintah-perintah Tuhan, apapun itu. Kemudian di sana Anda mendapatkan ajakan untuk ajaran-ajaran kebaikan dari para nabi itu. Yang kemudian para nabi itu mengatakan bahwa dia mendapat perintah Tuhan untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut. Oke, sekarang kondisinya adalah apabila Anda berada sejaman dengan para nabi itu, salah satu saja siapa, Anda hidup sejaman dengan salah satu nabi. Kemudian nabi tersebut mengajak Anda dan masyarakat-masyarakat yang lain untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk menafkahi fakir miskin, untuk memberikan sebagian harta yang didapatkan dari pekerjaan untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Kemudian masyarakat bertanya kan, Anda juga bertanya, ini perintah siapa? Lalu bayangkan apabila nabi tersebut mengatakan bahwa ini ide saya, ini pemikiran saya. Nah, kira-kira pada zaman itu, nabi tersebut akan diikuti atau tidak? Oke, kondisi yang lain ketika nabi itu mengatakan bahwa ini perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Ada otoritas lebih tinggi dari manusia yang memerintahkan. Tentu hal ini lebih dipercayai. Nah, kalau di dalam ajaran-ajaran lokal itu dikenal dengan dawuh leluhur. Jadi misalnya, saya mengajak untuk mendukung presiden atas pembangunan IKN misalnya, atau pemindahan ibu kota di Kalimantan. Kalau seseorang atau saya yang mengatakan, mari kita dukung pemerintah untuk memindahkan ibu kota di Kalimantan. Kemudian saya mengatakan itu ide saya, itu pemikiran saya, itu logika saya. Akan banyak masyarakat yang lebih tidak menerima. Kenapa? Karena tidak ada sebuah legitimasi dari otoritas yang lebih tinggi dari manusia.
Kemudian kalau saya mengatakan bahwa di dalam semedi saya malam tadi, saya mendapatkan dawuh leluhur. Leluhur Nusantara mengajak kita untuk mendukung pemindahan ibu kota. Nah, apa yang terjadi? Dawuh leluhur menjadi legitimasi otoritas, sehingga perkataan itu lebih mudah dipercaya oleh masyarakat yang kebanyakan meyakini bahwa dawuh leluhur itu ada. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu salah, sama sekali tidak. Karena sebuah mitos atau sebuah ilusi itu bisa menjadi sebuah kebaikan. Saya mengatakan, ini pendapat saya, Anda boleh setuju dan boleh tidak. Karena tentu saja saya tidak mengharapkan semua orang bisa setuju dengan pendapat saya. Ada yang menerima, itu hal biasa, ada yang menolak, itu hal biasa. Bila ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan dawuh leluhur untuk melakukan ini, saya mengatakan bahwa itu ilusi. Dia sedang berilusi. Tapi jangan marah dulu. Ilusi itu bukan hal yang selamanya tidak baik. Kita bisa saja membuat ilusi-ilusi yang baik untuk maksud-maksud yang baik. Atau kita bisa menciptakan mitos-mitos yang baik untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Tapi kita sadari. Nah, sekarang mungkin Anda sering mendengar guru-guru spiritual yang mengajarkan ajaran mereka karena dawuh leluhur. Karena perintah dari leluhurnya untuk mengajarkan ini, untuk mengajarkan ini. Mengapa? Karena mencari legitimasi otoritas. Sehingga apa yang dia ajarkan itu menjadi lebih mudah, lebih dipercaya untuk diterima. Karena ada otoritas dawuh leluhur tadi. Nah, sekarang kondisinya bagaimana bila semua nabi mengaku bahwa apa yang diajarkan itu adalah idenya, pemikirannya dari dia sendiri, tanpa membawa embel-embel bahwa itu adalah perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Anda masih mau yakin dengan nabi Anda? Atau Anda kemudian menolak? Kalau ternyata itu semua buah pemikiran dari nabi Anda. Dan juga bila Anda punya guru spiritual, dan dia mengatakan bahwa ajaran-ajarannya itu didapat dari dawuh leluhur, kemudian Anda percaya, bagaimana bila guru Anda itu dengan berani, terus terang, menjadi dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa semua ajaran itu adalah idenya, buah pemikirannya, logikanya, berasal dari dia sendiri, bukan dari dawuh leluhur. Apa yang terjadi? Ya, mungkin orang-orang yang berani untuk mengatakan bahwa semua hal itu dari idenya, dari pemikirannya, dari logika kritisnya, tidak banyak disukai atau ide-idenya banyak ditolak. Orang yang mengatakan bahwa mendapat sebuah dawuh leluhur, ajaran-ajaran dari dawuh leluhur, tapi kemudian itu nggak logis, lebih banyak dipercayai. Kenapa? Karena ada legitimasi otoritas. Nah, sahabat, memang menjadi orang jujur, menjadi orang apa adanya, dan mengatakan bahwa semua hal ini dari ide saya, semua hal ini dari pemikiran saya, nggak ada dawuh leluhur, nggak ada perintah Tuhan, itu sangat sulit. Karena Anda akan kehilangan popularitas. Bila Anda punya pengikut yang sudah banyak, karena dawuh leluhur tadi, dan kemudian tiba-tiba Anda mengatakan bahwa semua hal yang saya ajarkan itu adalah pemikiran saya, ide-ide saya, siap-siap ditinggal oleh pengikut Anda. Siap-siap ditinggal oleh follower Anda. Karena selama ini
Anda membawa-bawa nama dawuh leluhur untuk legitimasi otoritas. Sahabat Bahtera, saya menghela nafas panjang ya. Karena masih banyak orang-orang yang melegitimasi dirinya sendiri dengan otoritas yang lebih tinggi tadi, hanya untuk meyakinkan orang lain agar dia yakin terhadap pendapatnya. Sehingga dia mengatakan bahwa saya mendapatkan dawuh leluhur untuk menyebarkan ajaran ini. Sahabat Bahtera, ngapain sih kita nggak terus terang menjadi diri Anda sendiri tanpa embel-embel backing otoritas? Coba katakan dengan jujur, ini ide saya, ini pemikiran saya, ini logika saya. Ini ajaran-ajaran yang saya berikan berdasarkan atas pengamatan saya, kondisi sosiologis, kondisi kehidupan, kondisi masyarakat. Makanya saya mempunyai ide ini untuk berusaha memperbaiki peradaban. Kira-kira berani nggak para guru spiritual mengatakan hal itu? Bukan mengambil otoritas yang lebih tinggi, yang diyakini memberikan perintah kepadanya, memberikan dawuh kepadanya, memberikan wejangan-wejangan secara spiritual. Tapi sekali lagi, karena saya menyebarkan ajaran ini karena dawuh leluhur, dan leluhur saya memberikan saya 2 cincin yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Dan leluhur saya berpesan bahwa cincin ini hanya boleh dipakai pada kondisi-kondisi tertentu. Sahabat Bahtera, dawuh leluhur, apakah Anda mempercayai itu? Apakah Anda masih percaya dengan ilusi? Atau Anda melihat memang banyak orang yang berhalusinasi bahwa mereka mendapatkan dawuh leluhur atau perintah dari leluhur mereka. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Ruang Diri. Stay original and authentic.